Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali bertemu pada sesi ketiga perkuliahan kita, dan temanya hari ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi prinsip-prinsip komunikasi Islam, saya ingin mengecek dulu terkait dengan materi sebelumnya tentang ruang lingkup prinsip komunikasi Islam. Nah, saya ingin tanya kepada adik-adik mahasiswa terkait pemahamannya pada pertemuan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup komunikasi Islam. Kira-kira ruang lingkup komunikasi Islam itu apa saja? Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya atau pemahamannya terkait dengan ruang lingkup komunikasi Islam. Setelah kita melihat materi sebelumnya tentang ruang lingkup komunikasi Islam, kita masuk pada materi prinsip-prinsip komunikasi Islam. Pada hari ini kita membahas 9 prinsip komunikasi Islam. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tujuan daripada materi kita hari ini. Kenapa kita harus membahas tentang prinsip komunikasi Islam? Kita lihat di rencana pembelajaran kita di RPS, dan ini sudah kita sampaikan di awal perkuliahan bahwa tujuan mata kuliah kita ini, khususnya pada pembahasan prinsip komunikasi Islam, adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep prinsip dasar atau landasan komunikasi Islam. Juga yang kedua adalah bagaimana mahasiswa, khususnya mahasiswa IAIN Parepare ini, memahami perbedaan antara prinsip komunikasi Islam dan prinsip komunikasi Barat. Nah, ini kadang ada perbedaan secara signifikan. Apa yang membedakan antara prinsip komunikasi Islam dan prinsip komunikasi Barat? Nah, pada hari ini kita akan memperkuat terkait dengan pemahaman kita tentang prinsip komunikasi Islam. Nah, yang pertama adalah prinsip keikhlasan. Apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Ikhlas itu berasal dari kata kholasa, artinya suci. Suci, apa yang dimaksud dengan suci? Bahwa pengetahuan itu atau pesan-pesan komunikasi itu bisa tersampaikan ketika antara dosen dan mahasiswa itu memiliki prinsip keikhlasan. Bukan hanya dosennya, tetapi juga mahasiswanya harus punya prinsip keikhlasan. Kalau hanya mahasiswa saja ikhlas dalam menerima sementara dosennya tidak ikhlas dalam menerima, maka pesan itu tidak akan diterima secara sempurna. Tetapi kedua-duanya harus, antara komunikator dan komunikan harus kedua-duanya ikhlas dalam proses penyampaian informasi. Kemudian yang kedua adalah prinsip pahala dan dosa. Bahwa dalam penyampaian komunikasi, pesan-pesan komunikasi itu ada konsekuensinya, ya. Apa yang kita sampaikan dalam pesan itu punya konsekuensi dua. Yang pertama adalah konsekuensi pahala, yang kedua adalah konsekuensi dosa. Ketika kita menyampaikan pesan-pesan yang hoax, pesan-pesan yang hate speech atau kebencian, pesan yang gosip, fitnah atau ghibah, maka konsekuensinya adalah dosa. Tetapi ketika kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat-kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, maka konsekuensinya adalah pahala. Nah, ini ada dua konsekuensi dalam prinsip komunikasi Islam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kejujuran. Dalam menyampaikan pesan, tidak memutarbalikkan fakta, tidak berdusta. Artinya bahwa dalam menyampaikan pesan-pesan itu harus memiliki prinsip jujur. Ya, kita harus berkata sesuai dengan realitas dan faktanya. Kemudian yang keempat adalah prinsip kebersihan. Apa yang dimaksud dengan prinsip kebersihan? Kalau adik-adik sekalian mahasiswa memahami kebersihan itu adalah kata-kata yang tidak kotor, ya, perkataan yang baik, ya, thayyiban. Ini hampir sama dengan tadi, ya, prinsip kebersihan dan prinsip kejujuran. Nah, kemudian selanjutnya adalah prinsip berkata positif. Prinsip berkata positif ini adalah prinsip, ada dua, ya, negatif dan positif. Yang mana yang dimaksud dengan kata-kata positif, ya?
kata-kata positif ini bisa bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga dalam bermedia sosial ya, maupun bagaimana kita merespon pendapat-pendapat yang beredar di media. Itu akan ada dua ya, respon kita apakah positif atau negatif ya. Ketika respon kita itu positif ya, maka hubungan itu akan semakin baik ya, atau istilahnya dalam komunikasi itu adalah terjadi yang namanya self disclosure ya, keterbukaan ya. Ketika kata-kata yang sering disampaikan itu adalah negatif, maka hubungan itu terjadi sebuah kesenjangan. Kemudian yang keenam adalah prinsip paket. Jadi dalam komunikasi Islam ada 3 paket. Yang pertama hati, lisan, dan perbuatan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kata-kata itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kata-kata itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam apa yang kita lakukan. Jadi ini yang dimaksud dengan prinsip paket. Jadi kata hati harus sesuai dengan lisan, kata lisan harus sesuai dengan perbuatan. Jadi bersinergi antara hati, lisan, dan perbuatan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh misalnya ya, ketika seorang dosen temu mahasiswa, ketika mahasiswa ditanya bagaimana kabarnya, kemudian mahasiswa itu menjawab kabar saya baik, tetapi kata baik tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakbaikan atau perasaan yang kurang bagus, sehingga perilaku tidak bersinergi dengan kata-kata yang disampaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip paket. Tidak satu paket antara perbuatan, lisan, dan perkataan. Kemudian selanjutnya prinsip telinga, 2 telinga 1 mulut. Ini perlu kita pahami ya. Kalau mahasiswa ada berapa telinga, ada berapa mulutnya? Ada berapa mulut? 1 ya, telinga 2. Nah, sekarang kalau kita, kenapa Allah menciptakan 2 telinga 1 mulut, bukan 2 mulut 1 telinga? Kira-kira kenapa kira-kira? Kalau kita lihat dari sisi kenapa Allah menciptakan seperti itu. 2 kaki 1 mulut, 2 telinga 1 mulut, 2 mata 1 mulut. Kenapa mulut 1? Nah, ini artinya apa? Bahwa dalam komunikasi Islam, sebelum kita berbicara atau menyampaikan pesan, maka kita harus lebih banyak mendengarkan dulu, kemudian kita berbicara. Kita harus lebih banyak melihat dulu sebelum kita berbicara. Kita harus pergi ke tempat kejadian atau peristiwa itu, mengecek kejadian itu benar atau tidak, baru kita menyampaikan informasinya. Artinya bahwa dalam prinsip 2 telinga 1 mulut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu bukan hanya Allah ciptakan, tapi juga Allah ada simbol, ada tanda bahwa sesungguhnya kita harus meng-cross check sesuatu sebelum berkomunikasi. Kemudian prinsip pengawasan, atau dalam komunikasi biasa diistilahkan selektivitas atau validitas. Biasa juga diistilahkan saring sebelum sharing, atau biasa diistilahkan dalam prinsip pengawasan ini. Kalau di dalam komunikasi Islam, prinsip pengawasan itu adalah rakib dan atib. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita ada 2 CCTV, yang mana kedua CCTV ini dimanapun kita berada pasti kita akan diikuti. Mau di dalam ruangan yang tertutup, dalam kamar, dalam WC, maka rakib atib itu senantiasa mengikut pada kita. Tetapi kalau CCTV tidak mungkin ada dalam WC. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip pengawasan, bahwa dalam komunikasi Islam prinsip pengawasan ini adalah meyakinkan pada diri kita bahwa kita harus berbuat yang positif, berbuat yang benar, karena kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah prinsip saling mempengaruhi. Nah, prinsip saling mempengaruhi, bahwa di sini salah satu tujuan dari komunikasi ialah mempengaruhi, sehingga dalam komunikasi Islam ada 3 ya pengaruh dalam komunikasi kita. Yang pertama adalah pengaruh komunikasi itu pada level kognitif, pengaruh komunikasi itu pada level afektif, dan pengaruh komunikasi itu pada level behavior atau psikomotorik. Jadi dalam penyampaian pesan komunikasi itu, bisa saja pesan kita itu hanya pada level kognitif, tidak sampai pada level afektif.
atau tidak sampai pada level behavior atau psikomotorik. Nah, pesan inilah yang dimaksud bahwa prinsip dalam komunikasi Islam bukan hanya berpengaruh pada level kognitif, tetapi juga harus berpengaruh sampai pada level psikomotorik. Kemudian yang terakhir ya, prinsip keseimbangan berita. Nah, prinsip keseimbangan ini kita tahu bahwa dalam dunia ini tidak ada orang yang betul-betul sempurna. Pasti kita akan dinilai oleh orang baik atau buruk. Tidak ada orang yang dinilai sempurna. Pasti ada yang mengatakan kita baik, ada juga orang yang mengatakan kita buruk. Oleh karena itu bahwa dalam prinsip komunikasi ada prinsip keseimbangan berita atau keadilan. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengharapkan bahwa kita adalah seorang yang sosok sempurna, tetapi bagaimana kita menerima pandangan orang baik atau buruk. Saya kira itu materi kita pada hari ini terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya dulu kepada para mahasiswa, kira-kira apakah materi hari ini bisa dipahami atau tidak? Mungkin saya akan bertanya 1-2 orang terkait materi yang telah kita pelajari ini, dan setelah ini saya akan memberikan kuis di Edlink. Silahkan membuka nanti Edlinknya. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kuis dari materi kita dan silahkan dikerjakan. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Kita tutup mata kuliah kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.